Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Sadaqallahul adzim. Hadirin dan hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat yang menjadikan kita mampu meringankan kaki-kaki kita melangkah ke masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah dan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa menggugurkan dosa dan kesalahan kita, mengukuhkan iman Islam kita, dan memantaskan kita semua menjadi orang-orang yang diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah memanggil kita, Allah menyambut dengan kalimat indahnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan kajian lanjutan dari pembahasan tentang wal ardi dzatis sad'i ayat 12 surat At-Tariq. Namun yang akan menjadi pembahasannya adalah ayat sebelumnya, yaitu was-sama'i dzatir raj'i, yang kemudian diterjemahkan demi langit yang memiliki ar-raj'i. Ar-raj'i ini artinya roja'a, yaitu kembali atau semacam kekuatan daya pemantul, begitu ya. Jadi berjalan balik lagi. Nah, lalu yang menjadi penjelasannya seperti apa? Sebelum masuk ke penjelasan ini, saya ingin memulai mengantarkannya dengan sebuah doa yang dibaca di saat takbiratul ihram. Salah satu doa itu adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ada yang tahu kelanjutannya Pak Ibu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa itu masih panjang tuh ya. Jadi setelah lanjutan wa ma ana minal musyrikin ada Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi ana abduka dalamtu nafsi wa tarabtu bidanbi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai nanti ditutup dengan tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, doa iftitah ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melalui sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kitab riwayat Sahih Muslim. Kenapa? Karena ada banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya doa kalau melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada Allahumma ba'id baini. Terus kalau doa melalui Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ada kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada doa lain melalui sahabat Abdullah bin Abbas yang jadi mulai dengan Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wa dan seterusnya. Nah, doa-doa ini pernah diajarkan oleh Rasulullah dalam berbagai macam versi ya. Artinya memang ini memberikan keleluasaan bagi kaum muslimin untuk mengambil mana yang sangat berkesan di hati, sehingga sholat itu menjadi sebuah dialog dirinya dengan Allah, dan setiap katanya itu memiliki kekuatan. Nah, kita kembali ke pokok masalah. Bagaimana dengan doa wajah itu? Doa wajah tu wajhiyah ini kalau kita baca surat Al-An'am ini ada di ayat ke-79. Nah, doa ini adalah puncak dari pergulatan pemikiran yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalimat wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin, ini adalah puncak. Kenapa disebut puncak? Karena sebelum masuk sampai ke kalimat ini dimulai dari ayat 74-nya. Di ayat 74 ini wa id qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihatan. Ini dimulai dari dialog yang diajukan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Azar bapaknya. Atattakhidhu asnaman alihah. Wahai ayahanda, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan, alihah? Ini aroka wa qaumaka, sesungguhnya aku menyaksikan engkau dan kaummu minal qaumil zalim, termasuk orang-orang yang sesat, fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalimat wajah tu ini adalah kalimat penutup dari proses dialog yang diajukan oleh Nabi Ibrahim dengan ayahandanya dan kaumnya. Kenapa? Karena mereka sudah mulai menghadirkan Tuhan selain Allah, dan Tuhan itu diambil dari kekuatan alam atau dari unsur-unsur alam. Di dalam sejarah ketuhanan Bapak Ibu, kalau kita membaca surat Nuh, surat 71 di ayat 23, terbentuknya Tuhan selain Allah. Itu kalau dari sejarah Nabi Nuh itu berawal dari personifikasi figur, public figure. Jadi kalau ada orang baik itu kemudian memiliki banyak jasa, lalu untuk mengenang kebaikannya dan dijadikan sebagai motivasi untuk beribadah, maka dibuatlah patung. Berlalulah sebuah generasi karena periodisasinya ini terjadi setelah zaman Nabi Idris alaihissalam sampai ke Nabi Nuh. Jadi proses munculnya kemusyrikan ini berawal dari eranya pasca Nabi Idris alaihissalam. Masuk ke zaman Nabi Nuh yang hidup sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Nah, ini periodisasinya. Nah, di era Nabi Ibrahim, Tuhan itu bukan lagi
diambil dari figur, Pak. Tapi diambil dari kekuatan-kekuatan alam yang ada kaitannya dengan alam, yang kemudian memunculkan dalam bahasa hari ini dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Oh, benda ini mengandung unsur kekuatan A, B, dan seterusnya. Nah, untuk meluruskan berpikir ini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dididik oleh Allah. Ini dimulai dari ayat 75-nya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kemudian kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana malakutas samawati wal ardh, bagaimana ciptaan yang ada di semesta ini, di langit dan di bumi, supaya Ibrahim tidak hanya paham tentang mekanismenya, prosesnya, tetapi juga Nabi Ibrahim memiliki keyakinan. Di dalam Al-Quran, Pak, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang banyak melakukan pergulatan pemikiran. Ya. Di ayat 260 surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim pernah meminta sama Allah, Robbi arini kaifa tuhil mauta. Wahai Tuhan, wahai Allah, tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Jadi ini luar biasa dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim di dalam hal ini diajak oleh Allah untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa fenomena yang terjadi di langit ini, kenapa disebut langit? Karena setelah malakutas samawati wal ardh, ayat di 76-nya mulai falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Terus setelah selesai, yang pertama dilihat oleh Nabi Ibrahim atau yang diperlihatkan oleh Allah atau yang diminta oleh Allah agar Nabi Ibrahim memikirkan dan merenungkannya, yang pertama adalah kaukab. Kaukab ini bahasa kita adalah gugusan bintang-bintang. Kalau sekarang ada namanya galaksi, karena ternyata bahasa langit ini, Pak Ibu, istilah langit ini banyak. Tadi kita dengar imam, ada yang tahu Bapak Ibu baca surat apa tadi imam itu? Surat Al-Furqan, ya. Betul Pak, mana imamnya? Ya. Itu di sana dikatakan wa anzalna minas samaa'i ma'a, tapi sebelumnya wa huwallazi arsala riyaha busran baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhya bihi, dan seterusnya. Itu di situ disebutkan adalah Allah yang mengutus angin. Ya. Baina yaday rahmatihi, di depan kasih sayangnya, sebagai bentuk kasih sayangnya, dan Allah turunkan dari langit air yang suci. Air yang suci itu apa? Untuk menghidupkan linuhya bihi baldatan maitan, untuk menumbuhkan tanah yang mati. Kemudian wanuskiyahu, menjadi bahan minuman mimma khalaqna an'aman, di kalangan binatang ternak, wa anasi katsira, dan manusia yang banyak. Nah, ayat itu surat Al-Furqan surat 25 Pak Ibu ya, di ayat 47 48 kalau nggak salah, nanti bisa dicek. Itu ayat itu Pak Ibu, itu menjadi dasar ya. Sebenarnya itu membutuhkan kajian mendalam. Kenapa? Karena ada sebuah penelitian bahwa tanah yang unsur haranya mati, susah, rusak, itu cara hidupnya sebenarnya cukup pakai air hujan, nggak usah pakai macam-macam. Nah,
Nah, ini butuh pembuktian. Tapi alhamdulillah saya sudah pernah ketemu sama seorang guru, masih muda beliau, dia mengembangkan satu usaha dengan brandingnya adalah obat bumi, begitu. Jadi mengobati bumi begitu. Dan dia berhasil membuat ramuan-ramuan yang bisa menjadi pupuk alami tanpa sedikit pun kimianya. Dan beliau berhasil banyak hal ya. Oke, itu nanti di lain kali kita bicarakan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya as-sama yang dimaksud itu yang mana sih? Kenapa? Karena kita baca ada kalimat surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki al-buruj. Buruj itu juga maknanya adalah sama pengembangan dari kaukab. Tidak hanya bintang-bintang, tapi gugusan bintang-bintang yang jumlahnya bukan lagi 100 tapi miliaran. Karena saintis hari ini bisa mendeteksi bahwa di luar bumi ini itu terada triliunan planet. Dan ilmuwan juga sudah menemukan bahwa konsep alam semesta di luar bumi itu ternyata seperti trompet. Persis seperti trompetnya malaikat Israfil. Yang ada pusaran di tengah galaksi yang disebut dengan black hole, yang setiap hari itu terjadi kehancuran lebih dari ribuan bintang, ribuan planet sekaligus. Setiap hari juga lahir planet-planet baru. Dan itu berputar, Pak. Tawaf. Kita berada di satu pesisir yang putarannya, yang kalau dihitung dari awal ledakan pertama, dihitung oleh para saintis, oleh ulama ilmu alam begitu, itu 13,7 miliar tahun yang lalu, yang kemudian proses sampai kita menjadi kehidupan bumi itu baru jutaan tahun yang lalu. Munculnya manusia itu baru ribuan tahun yang lalu. Karena kalau Nabi Adam alaihissalam dihitung sejarahnya kurang lebih sekitar antara 5.000 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi. Hitungan sekarang kita baru tahun 2000 Masehian, Pak. Umur manusia yang dikategorikan keturunan Adam itu belum nyampe 10.000 tahun. Dan itu proses menuju kehancuran. Jadi kiamat itu pasti. Saintis sudah menetapkan kiamat pasti. Karena setiap putaran ini, jadi kita ini termasuk bagian yang ditawafkan oleh Allah di muka bumi, Bu, Pak. Digilirkan, kita muncul. Mulai ada tahun 50, timbul klek, si Fulan, klek, Fulana. Terus, mohon maaf, di sini ada yang masih kelahiran 40? Halo? Udah nggak ada, Pak ya? Tahun 40 lahirnya, Pak. 50 ada, Pak ya? Halo? Ada 50. Iya kan, putaran. Terus tahun 60 muter, tahun 70 klek-klek muncul saya, karena saya tahun 70-an. Terus tahun 80 muncul, tahun 90 anak saya muncul tuh. Orang tua saya sudah pergi, ibu saya sudah pergi, ayah mertua saya juga sudah pergi. Masih ada satu ibu, ya. Subhanallah, Pak Ibu, ini muter, kita ini muter. Nah, Bapak Ibu ini, pertanyaannya yang dimaksud minas sama iman, bahwa dari langit Allah turunkan hujan itu langit yang mana? Ternyata
analisisnya kemudian kalau saintis sekarang mengatakan bahwa proses turunnya hujan atau yang dikenal dengan istilah hidrologi itu terjadi di area atmosfer lapisan pertama yang bernama troposfer. Jadi ternyata atmosfer ini Pak adalah gas yang melingkupi sebuah planet ya, yang ketebalannya sekitar dari atas permukaan darat itu paling tinggi 1000 km. 1000 km dari sini kemana Pak Bu? Pagi-pagi suruh ngitung Bu ya. Itu area atmosfer Pak. Lapisan pertama ada yang disebut troposfer. Apa? Troposfer itu kayak apa? Nah ini cukup menarik. Saya membaca istilah-istilah ini juga cukup menarik Pak Bu ya. Karena kembali dengan background pendidikan saya yang lebih banyak pesantrennya, ngaji Quran begitu ya. Dulu belajar matematika juga tidak secanggih anak-anak sekarang. Belajar di zaman saya ada paling baru pengetahuan ilmu alam, ilmu sosial. Saya masuk ilmu sosial. Ini istilah-istilah seperti ini sebenarnya istilah-istilah yang membutuhkan banyak perenungan. Betul ya. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lapisan pertama disebut troposfer, naik kedua stratosfer, yang ketiga naik lapisan mesosfer, keempat termosfer, sampai eksosfer. Itu setiap itu jaraknya antara 0, km sampai 20 km. Dan proses hidrologi menurut analisa kajian sains itu terjadi di troposfer, di bawah 20 km dari sini, dari permukaan darat kita. Karena di sana ada iklim, perubahan iklim itu di area itu. Begitu naik ya ke stratosfer, cuacanya sudah beda. Begitu naik lagi ke mesosfer, di situ nanti tempat pesawat ini berjalan Pak. Pesawat itu berjalan di ketinggian ya bukan 500 meter tapi sudah ribuan, bisa di atas 3.000, 4.000 sampai 5.000 km. Itu di atas awan kita. Itu sebabnya kalau kita naik pesawat yang antar pulau itu masih ada gerakan debarannya, masih kelihatan awan. Kadang kita masuk satu area gitu. Tapi kalau yang pesawat-pesawat jumbo yang kalau kita ke Saudi misalkan ya ke luar negeri, itu sudah lebih di atas lagi. Salah-salah turun bisa tabrakan Pak Bu. Di situ yang kita bisa lihat di surat At-Tur was-sama'i dzatil hubub, demi langit yang memiliki banyak jalan. Jadi jalan di langit itu banyak Pak. Makanya di ayat lain nanti Allah buka langit itu memiliki banyak abwaba. Wa putihatis sama'u fakanat abwaba. Nah jadi kajian langit itu sangat luas Pak Ibu sebenarnya. Nah kembali dalam aspek keimanan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia di eranya bahwa yang namanya bintang-bintang kaukab, yang namanya qamar bulan, yang namanya asyams matahari itu tidak layak dijadikan Tuhan karena dia adalah makhluk yang berproses mengikuti satu siklus di mana dia bisa hadir, kelihatan dan tidak kelihatan. Yang masuk dalam siklus seperti itu tidak layak dijadikan Tuhan. Kan orang Jepang sampai sekarang masih percaya Pak Bu,
bahwa mereka keturunan dewa matahari, dewa Ra. Dan keyakinan dewa Ra itu dari zaman Fir'aun, Pak, sudah ada. Amiterazu, dewa Ra itu dewa matahari. Jadi hari ini pun orang yang meyakini bahwa alam itu jadi Tuhan masih banyak. Kan sempat gara-gara kemarin ada gunung meletus, lalu ada orang datang lihat sesajen, ada yang marah kan. Akhirnya gara-gara sesajennya ditendang, akhirnya dia menjadi terpidana, Pak ya. Nah, sekarang begitu. Nah, jadi ajaran meyakini bahwa ada unsur kekuatan di alam dan layak dituhankan, diagungkan, itu dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Itu ajaran kuno. Jadi kalau orang masih percaya yang begitu, kuno banget. Sama kalau orang masih percaya dukun, kuno banget, Pak. Kenapa? Baca surat Jin, surat 72. Di surat 72 itu diceritakan, Pak. Gara-gara Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu, pintu langit ditutup. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, aspek langit itu pintu langit yang mana? Termasuk ketika Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah pakai jalan yang mana? Nah, itu juga menarik, Pak Bu. Tapi artinya bahwa sesungguhnya Allah perlihatkan kepada kita bahwa fenomena langit ini tidak sekedar bahwa kita lihat ke atas, enggak. Di situ banyak pelajaran karena mengajarkan akidah yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam justru melalui pengetahuan tentang alam semesta. Itu sebabnya sains di dalam Islam adalah hasil pemikiran yang dijadikan alat untuk menghantarkan orang meyakini Allah, bukan yang lain. Kalau sains, produknya teknologi, dijadikan menjadi alat untuk menafikan Tuhan, menistakan agama, ini adalah sains yang tersesat. Karena ini pasti lahir dari filsafat, pemikiran-pemikiran yang menuhankan manusia atau pikiran-pikiran yang menuhankan alam. Eranya dulu orang menuhankan alam, tapi sekarang ketika orang sudah merasa mampu menguasai teknologi, orang menganggap Tuhan bukan lagi alam, tapi Tuhan adalah dirinya manusia. Dan manusia dari zaman Fir'aun sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, Pak Bu. Hanya gara-gara dia memiliki akses untuk mengelola, menetapkan, menentukan ini boleh dan tidak yang terjadi di dunia, orang sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Jadi munculnya penuhanan itu, Pak Ibu, di kalangan manusia. Kalau di era Nabi Nuh alaihissalam orang dituhankan itu oleh generasi berikutnya karena orangnya sendiri bukan Tuhan. Yang namanya Wad dalam surat Nuh ayat 23. Wad, Suwa, Ya'uq, Yagus, Ya'uq, Nasr, itu orang soleh. Karena kebaikannya diingat, lalu orang generasi berikutnya memunculkan ide untuk apa? Diabadikan dalam bentuk patung. Sampai kemudian setelah generasi ini meninggal dunia, generasi berikutnya yang buta sejarah, karena generasi sebelumnya tidak pernah menceritakan, oh patung ini bukan Tuhan ya, patung ini adalah tokoh kita dahulu yang pernah berjasa. Karena transformasi knowledge, tidak ada edukasi, generasi yang ini ke generasi berikutnya menjadi generasi berikutnya lost, Pak. Kehilangan pengetahuan tentang sejarah ini siapa. Lalu di sini muncul itu Tuhan loh. Maka mulailah orang yang menuhankan patung. Itu generasi Nabi Nuh. Generasi Nabi Ibrahim orang mematungkan dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan apa? Semesta. Personifikasi dari Tuhan, matahari sebagai Tuhan dan lain-lain sebagainya. Dan ini nanti klimaksnya di zaman Fir'aun begitu.
Nah, mulai kemudian generasi berikutnya, manusia tidak itu. Manusia menuhankan dirinya sendiri. Dan proses ini sudah mulai terjadi. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pokok masalah. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan fenomena alam terkait dengan bintang, matahari, bulan dan matahari sebagai fenomena alam yang terjadi karena ada siklus yang menggerakkannya, dan yang menggerakkannya adalah Allah. Makanya ibu bapak bisa lihat ayat itu dialognya. Ketika falamma ro'a kaukaba, setelah lihat gugusan bintang-bintang, gugusan bintang-bintang itu kalau bahasa sekarang namanya zodiak Pak Ibu. Zodiak kan banyak, ada 12 yang disebut zodiak. Kalau menurut sains sebenarnya banyak, lebih dari 80 zodiak, tapi yang terkenal dengan 12 zodiak yang kemudian dimunculkan dari astronomi menjadi astrologi. Nah, ini penyimpangan juga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat dialognya. Apa dialognya? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika janna alaihi lailu, malam menutupi siang sehingga menjadi gelap. Ya. Ra'a kaukaba. Nabi Ibrahim melihat bebintangan. Qala hada rabbi. Ini Tuhanku. Falamma afala, kemudian bintang itu setelah malam hilang, ya, dia mengatakan la uhibbul afilin. Saya tidak menyukai Tuhan yang dihilangkan oleh keadaan. Ya, karena kan hadirnya bintang itu indah ya. Terus kok menghilang? Menghilangnya karena apa? Falamma ro'a al-qamara baziran, tiba-tiba muncul purnama, bulan. Wah, itu warna indahnya bintang itu ketutup sama cerahnya bulan. Wah, berarti ini Tuhan nih, bukan yang bintang tadi. Falamma afala, maka ketika bulan itu menghilang, apa Nabi Ibrahim mengatakan? La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz zalim. Ya Allah, kalau Engkau tidak memberikan aku petunjuk, pasti aku termasuk orang-orang yang sesat. Jadi Nabi Ibrahim melihat bulan itu bukan cuma lihat, oh indah ya, apalagi ada kenangan memori masa lalu gitu ya. Ada kan anak-anak tanya, apa kesukaan kamu? Duduk di pinggir jalan sambil lihat purnama. Oh bagus. Temannya kamu gimana? Mandi di sungai sama lihat purnama. Oh bagus. Kamu mandi mana? Di kebun sama lihat purnama. Oh kalian semuanya lihat purnama? Emang mainnya bareng ya? Enggak Pak. Purnama itu siapa? Kamu siapa namanya? Saya Purnama Pak. Oh ternyata purnamanya itu. Purnamanya yang mana? Kiraan lihat bulan purnama Pak. Nggak ada si purnama. Itu mungkin karena kalau zaman baheula mah kalau orang itu apa? Namanya kembang desa gitu ya. Yang namanya anak kecil ya. Nah, ini anak kecil doyan main, kirain mainnya bareng. Purnama itu ternyata kalau purnama lagi ke kebun dikejar liatin. Main gimana kamu sukanya? Main di kebun sambil lihat purnama, kirain mainnya di tengah di malam hari sambil lihat bulan purnama. Ternyata purnama itu bukan bulan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke pokok masalah. Jadi lihat bulan itu bukan lihat kenangan apa dulu, ya kan? Kalau pengen banyak kenangan gampang. Sekarang mah Bapak Ibu pergi aja ke kafe, kopi kenangan. Udah banyak yang dikenang. Ada kenangan mantan, kenangan macam-macam. Itu sekarang Pak ya. Jadi ketika lihat bulan bukan memori emosi yang muncul, tapi intelektualnya Pak. Yang kalau kita lihat secara pengetahuan, teknologi untuk menggapai bulan itu
baru pandangan mata. Beda zaman sekarang ada teleskop. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bulan dialog Nabi Ibrahim itu berdialog, dan itu didialogkan ke kaumnya. Ketika mengatakan Tuhan itu adalah bulan, gimana engkau mau menjadikan dia Tuhan? Apakah dia pantas jadi Tuhan? Maka Nabi meminta, ya Allah, la illam yahdini rabbi la akunana minal qaumil dhalin. Wahai Allah, beri kami petunjuk untuk bisa menjelaskan itu agar kaumku tidak termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'as syamsa bazighatan. Begitu kemudian bulan hilang, muncul matahari. Hada Rabbi, hada akbar. Oh, ini Tuhanku karena ini lebih besar dari yang tadi. Falamma afalat, ketika matahari itu menghilang, apa katakannya? Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim di era itu menyekutukan Tuhan-Tuhan yang menjadi personifikasi dari kekuatan-kekuatan alam atau benda-benda alam. Maka setelah proses panjang berpikir, Nabi Ibrahim mengatakan, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku hanya menghadapkan diriku, mukaku, seluruh badanku kepada yang menciptakan itu semua dengan sukarela. Dan ya Allah, aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan. Yang kemudian di zaman Nabi Muhammad itu dijadikan doa ketika orang sholat malam dengan ditambahin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa itu, Ibu, Pak, kalau dibaca di saat subuh, sebelum subuh, Bapak Ibu bisa nangis itu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim membacanya itu dengan pemikiran, ya Allah, ini semua yang terjadi semua. Akhirnya inna sholati, ya Allah, aku jadikan sholatku, ibadahku hanya untuk Engkau, ya Allah. Kenapa? Karena wajah itu dia sudah menghadapi banyak hal. Makanya kenapa Rasul mengatakan sholat itu tunaji rabbahu. Jadikanlah sholat momentum ente ngobrol dengan Allah. Maka pahami, resapi setiap doa yang kita baca di saat sholat. Sehingga doa kita menjadi ekspresi dari kegundahan, dari kekhawatiran, dari segala ungkapan yang ingin kita sampaikan di hadapan Allah. Karena ternyata doa itu wajah tuh, ini prosesnya berada dalam titik antara kemusyrikan dengan keimanan, Pak. Nah, tinggal permasalahannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian, kenapa kita harus memikirkan itu semua? Pak Ibu, ada satu ayat di dalam Quran surat 52 ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Orang Islam wajib memahami, menguasai hal-hal yang terkait dengan langit. Kenapa? Karena di langitlah Allah siapkan rezekimu. Ini bahasa Allah, Pak. Surat 52 ayat 22 itu bahasa Allah. Wa fis samai rizqukum, di langit ada rezeki bagi kalian. Rezekinya bukan astrologi, bukan.
itu mah ilmunya dukun. Karena dukun juga punya hujah, di langit ada rezeki. Jadi ilmu-ilmu langit saya yang kuasai, makanya perdukunan itu goyah semenjak para jin tidak bisa nembus langit. Kan begitu surat jin mengatakan begitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di langit ada rezeki. Itu sebabnya kalau kita kembali ke dalam surat At-Tariq ayat 11 tadi, Allah katakan was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sada. Was-samaa'i dzatir raj'i, demi langit yang memiliki ar-raj', pantulan, karena roja'a itu adalah balik, energi pembalik. Nah, energi pembalik ini Pak Ibu, yang kemudian kalau saya baca di tafsir sainsnya Salman menyebutkan ar-raj'i itu adalah proses hidrologi. Adanya penguapan dari panas matahari memanasi bumi ya, di lapisan pertama yang namanya eksosfer paling atas, di atas 500 km lebih dari bumi, 500 km itu panas bumi, panas matahari itu diabsorb, diserap, kemudian yang berbahaya untuk manusia itu difilter, itu di lapisan paling tinggi yang namanya eksosfer, dan itu yang paling panas. Nah kemudian masuk ke dalam yang namanya termosfer. Nah di sini inilah banyak ar-raj'i, banyak pembalik, karena ternyata teknologi yang dikembangkan dulu oleh Nikola Tesla sebelum adanya satelit itu pemancar. Jadi banyak stasiun pemancar ditembakkan ke atas, itu ternyata bisa dipelajari titik ordinatnya Pak Bu, sehingga antara kejadian ini laporkan kemari, lempar tembak ke atas, dipantulkan ke sana, ditangkap oleh sesuatu, itu bisa. Yang sekarang Tesla menjadi pionir pengembangan mobil listrik. Jadi di langit itu rezekimu wahai manusia, kata Allah. Artinya Pak Ibu, hari ini kita bisa lihat, termasuk mohon maaf, kan di era pandemi kemarin, pandemik apa endemik ya kemarin ya? Karena sekarang ujungnya jelas Pak Bu ya, ujungnya tipu-tipu ujungnya. Bisnisnya sudah mulai ya. Sekarang menarik, kalau di daerah itu sekarang siapa yang mau divaksin dikasih minyak goreng, karena minyak goreng lagi mahal sekarang. Sebentar lagi nih kalau menjelang akhir doa ini belum habis juga, ditambah 1 kilo telur, karena telur udah mulai naik Bu ya. Masya Allah, itu udah triliunan bisnisnya ya. Nah ternyata era kemarin kan Pak Ibu, yang diantara yang eksis dan bertahan ini kan digital. Dan mau tidak mau Pak, kita semua akan masuk satu era di mana digitalisasi itu melebar. Sekarang kita sudah mulai masuk tol, nggak ada dulu awal-awal ada tol kan pakai penjaga, sekarang penjaganya nggak ada, tinggal tap. Nah, sekian pintu, biasanya setiap pintu 1 orang, 2 orang sampai 10 pintu. Sekarang cuman 1 orang di sini, 1 orang di sana mengawasi. Kalau ada yang tapnya nggak bisa, baru dia turun. Begitu. Tenaga orang sudah dikurangi Pak, dari 10 jadi 2. Era teknologi, digitalisasi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemarin pandemi Pak, kita lihat oksigen mahal. Ternyata kandungan atmosfer kita yang dihitung dari tadi ada namanya troposfer, ya, stratosfer sampai kemudian eksosfer atas, itu ada area kandungannya ternyata luar biasa. Ada oksigen. Nih kita bisa napas, ini ada oksigen, ada hidrogen, ada helium, ada karbon dioksida. Bahkan ada namanya, ada argon,
kemudian kripton, ada xenon, ada apa lagi? Banyak beberapa istilah ya Pak Ibu. Itu Pak Ibu, ini lampu yang seperti ini. Kenapa nyalanya termasuk lampu yang digunakan oleh bandara-bandara, terang, bisa memandu. Itu ternyata kandungan gasnya, kandungan campuran antara kripton dengan argon. Itu udara bebas Pak Ibu yang di Allah kasih. Sekarang mohon maaf nih, yang ngambil bisa mengekstrak udara ini lalu muncul argon, kripton siapa? Allah katakan wa fis sama'i rizqukum, di langit rezekimu. Kenapa itu kita tidak ambil rezeki Pak Bu? Karena apa? Karena kita terlambat, bukan lagi terlambat, kita gagap beradaptasi dengan sains yang notabene adalah hasil pemikiran manusia dan itu sunatullah. Karena dari zaman Nabi Ibrahim kita disuruh mikirin apa yang ada di luar. Dan hari ini Pak Bu, kenapa kemarin kita rame-rame ribut dengan Singapura karena dari tahun 1946 Bu, Pak, itu ternyata udara sebagian daerah kita di daerah sekitar Bangka dan sekitarnya itu dikelola oleh Singapura. Ya Allah Pak, ini kalau kita ini langit ini Pak, Masya Allah, ini yang bertebaran. Sekarang kita nih hari ini nih nanti di upload ke internet Pak Bu ya. Itu yang ngambil rezekinya internet siapa tuh? Itu yang di langit. Jadi Allah sudah katakan wa fis sama'i rizqukum, di langit itu rezeki kalian. Kita hari ini kayak kemarin orang nyari oksigen aja susah. Tapi oksigen Pak itu seperti jin. Kalau jin, kalau orang-orang makanya bilang ilmu sains itu bisa seperti ya apa kayak ilmu sihir. Dulu jin itu bisa dimasukin botol, betul Pak ya? Masukin botolnya pakai apa? Gosok dulu. Aladin, alakadabra, masuk gitu ya ditangkapnya. Pak Ibu, oksigen O2 itu harus dimasukin. Sekarang bahkan air aja pakai O3, namanya ozon. Ozon itu bagian dari oksigen. Coba air ozon O3 dengan O2, mahalan mana? Sekarang mohon maaf Pak Ibu, pakai mobil aja ban itu sekarang bukan lagi pakai oksigen Pak ya, pakai apa? Nitrogen. Nitrogen itu nggak boleh dicampur dengan oksigen Pak. Kalau nitrogen itu dingin, oksigen itu bisa adaptasi kemana-mana. Ya. Dan oksigen itu mengandung uap air, ada H2O-nya. Di langit ini H2O-nya banyak. Tapi kita kan nangkapnya nggak bisa. Kayak gimana kita nangkap? Tapi ternyata bisa ditangkap tuh oksigen. Buktinya kemarin orang yang napasnya susah di mana? Di rumah sakit gara-gara COVID itu kan dia butuh oksigen Pak Bu. Itu kan kayak nangkap jin. Belum lagi yang nangkap tadi namanya gas argon dan kripton yang jadi lampu. Makanya lampu bisa tahan lama Pak. Lampu-lampu sekarang kan nggak panas kayak dulu lampu-lampu awal Pak ya. Panas sekarang lebih soft, lebih ke badan kita juga nggak terlalu panas. Itu Pak, itu nangkep. Ini dari mana? Wa fis sama'i rizqukum. Hei orang beriman, Allah sudah siapkan di langit. Nah, jadi langit ada rezekimu. Makanya kita menafsiri ayat-ayat hari ini tidak hanya ketika Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an. Allah turunkan dari langit itu air. Betul, berarti Allah spesifik bicara uap air. Itu bicara tentang hidrogen, H2O ditambah dengan ada angin. Angin ini banyak. Apakah nanti ada nitrogen, dan yang paling banyak di angkasa ini adalah unsur nitrogen. Makanya nitrogen sekarang bisa ditangkap, tak dijual, ditembak ke bannya mobil bapak-bapak ibu-ibu, ya kan? Kenapa? Lebih murah, lebih mahal daripada oksigen Pak Bu.
Lebih mahal tuh. Itu rezeki, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke pokok masalah. Jadi ketika Allah menyampaikan kasus kayak Nabi Ibrahim alaihissalam tentang langit, ini sejatinya ayat-ayat ini adalah panduan kita untuk melihat ke depan, Pak. Karena hari ini orang yang menguasai langit, kalau dahulu siapa yang menguasai laut dia akan jaya. Sekarang tidak. Siapa yang menguasai udara dia bisa jadi penguasa. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun was samai dzatir raj'i wal ardi dzatis sadr. Itu adalah kalam-kalam Allah yang wajib dijadikan panduan oleh kita, cara berpikir kita menghadapi masa hidup kita yang masih ada sampai giliran kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita ini berputar. Hari ini dimunculkan kita, besok dimunculkan anak kita, munculkan cucu kita, dan seterusnya. Pada akhirnya kita akan kembali menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Pak Ibu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan. Semoga apapun yang Allah karuniakan kepada kita menjadi tambahan modal kita untuk bisa memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita pantas disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sambutan yang indahnya saat kiamat tiba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.